Pemirsa, penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% tidak menghitung hari. Sejumlah kalangan masih belum memahami tentang tata cara pengenaan PPN 12%. Secara gradual, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 menjadi 12%. Beberapa pihak merasa kaget dan ada juga yang menyebut bahwa kenaikan pajak merupakan sebuah kebijakan yang tidak populis. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sudah jelas menyebutkan bahwa kenaikan pajak merupakan hal yang wajar dalam periode tertentu. Selain itu, kenaikan PPN 12% mulai tanggal 1 Januari 2025 mengacu pada barang dan jasa yang bersifat mewah. Menurut anggota DPRD Badung Iwayan Puspanegara, dalam perspektif kepariwisataan, kelas wisatawan dibagi menjadi 4 jenis, yakni jet set, middle up, middle low, dan backpacker. Wisatawan dengan kelas jet set inilah yang sering berbelanja mewah sehingga perlu disinkronisasi oleh pelaku usaha di Bali. Sebelum diterapkan, pihaknya menyarankan agar sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang tata cara pengenaan PPN 12% serta dilakukan simulasi terhadap pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa mewah. Tapi menurut saya ini adalah hal yang wajar dari perspektif harmonisasi perpajakan, karena juga sudah dijelaskan oleh para ahli bahwa kenaikan ini adalah kenaikan yang bentuknya harmonisasi dan wajar gitu. Oleh karena itu, tentu dari perspektif saya terhadap kepariwisataan kita, kan pariwisata ini juga dibagi kelasnya gitu ya. Jadi wisatawan itu juga ada wisatawan jet set, ada wisatawan middle class, ada wisatawan middle down, ada middle low, dan juga ada yang backpacker. Biasanya wisatawan yang middle class ini biasanya mencari barang-barang mewah juga di Bali. Ini yang harus bisa dilihat terutama kan bagi pelaku usaha kita, karena souvenir atau kerajinan oleh-oleh masyarakat ini kan bersumber juga dari masyarakat, kemudian dijual oleh galeri, dan di situ kena PPN karena dia termasuk barang mewah. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Bagi saya, selain pengenaan PPN ini karena wajar menurut undang-undang, ya jadi sebelum dilaksanakan ada dua yang harus diperkuat. Yang pertama adalah mengenai sosialisasi tata cara pengenaan PPN dari 11% ke 12%. Yang kedua adalah dilakukan simulasi. Jadi dilakukan simulasi dulu terkait pengenaan PPN yang 12% ini, terutama terhadap barang dan jasa mewah, apa yang impact yang terjadi sebagai akibat pengenaan ini. Nanti kalau ternyata setelah trial ini selesai, baru dilakukan go or no go atau dilakukan penyesuaian kembali. Anggota DPRD Badung asal Legian ini juga berharap agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih up-to-date dan komprehensif kepada masyarakat agar tidak mengeneralisasi persoalan. Di sisi lain, kenaikan PPN 12% juga diharapkan tidak menjadi efek domino di masyarakat. Andika, Bali TV.